Alhamdulillah kita telah membacakan tawasul, zikir, tahlil, surah Yasin dan juga surah lainnya, serta kita tutup dengan bacaan salawat kepada Nabi. Mudah-mudahan apa yang kita baca senantiasa menjadi kebaikan buat kita semua dan disampaikan kepada ahli kubur kita. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil sahabat ataupun teman kita mungkin masih ada yang belum hadir, bahwa beberapa hari kemarin mungkin kalau ibu-ibu yang suka main Facebook, ibu-ibu yang suka lihat TikTok, Instagram dan lain sebagainya, ada beberapa hari kemarin berita yang heboh. Apa Bu, tahu nggak? Peristiwa di sebuah jembatan daerah Cangar, perbatasan Mojokerto sama apa tuh, Sleman atau apa tuh? Ya, ada yang gue yang tahu yang suka main TikTok, suka Facebook tuh, karena itu berita lagi rame Bu. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Jadi di atas jembatan itu ada sosok anak muda yang dia lagi melihat-lihat situasi. Foto ini viral, foto ini sangat viral, dan ternyata anak muda tersebut itu kalau bahasa kerennya gue lagi galau. Kita sering galau Bu ya, apalagi akhir bulan galau kita Bu, biasanya mama atau galau ya. Ya lagi galau nih anak muda nih. Dia pengen nyari ketenangan, pada awalnya dia pengen cari suasana sunyi, pengen nyari tenang, pengen pikirannya itu plong lagi, fresh lagi, segar lagi. Tapi dia melihat di jembatan itu dia sambil merokok, karena ada foto-fotonya tuh, ada sambil merokok, ada juga yang lagi naik jembatan. Pas lama kemudian ternyata si sosok pria itu udah gak ada, tinggal tersisa rokok sama sendal sama motornya. Nggak tahu pas dilihat dia sudah loncat ke bawah ke sungai itu mungkin hampir 50 meter lebih kayaknya itu. Ya pas dilihat nggak taunya anak muda tersebut sudah bunuh diri, ya sudah menghilangkan nyawanya walaupun diambil sama idol juga. Nah, apa sih yang bisa kita ambil hikmahnya? Makanya tadi saya tanya, kita sering galau nggak Bu? Pasti kan? Pasti, yang namanya manusia pasti suka galau. Yang namanya kita pasti suka sedih, suka bingung, suka pusing. Kadang pala itu saking pusingnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Saking pusingnya pala, perut kita jadi sakit. Apalagi orang yang punya penyakit mah, orang yang punya penyakit lambung, orang yang punya darah tinggi, ketika dia lagi ngadepin suatu masalah yang begitu rumit, yang belum selesai, maka dia pasti akan pusing. Sama anak muda ini, dia pusing, dia harus gimana? Karena dia berdiri di sebuah jembatan yang sunyi, mungkin ada pikiran-pikiran negatif yang masuk ke dirinya. Mungkin ya, udah daripada lu pusing, udah lu jembatan tuh loncat aja dah, begitu. Terlintas tuh, padahal dia niat gak bunuh diri. Niatnya cuma nenangin pikirannya. Karena ada pikiran-pikiran negatif yang masuk ke dalam jiwanya, yang masuk ke dalam dirinya. Ya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya dia lompat. Yang dia tidak niat menyadarkan dirinya, dia lompat tuh. Nah makanya Bu, ketika kita punya masalah, jangan sering-sering dipendem. Tahu bom waktu Bu ya? Bom waktu lama-lama dia akan meledak. Sama Bu, kalau kita lagi rungsek, kalau kita lagi pusing, kalau kita lagi banyak masalah, kalau memang bisa masih dipendem. Kalau udah nggak bisa, udah nggak nyaman, wah kayaknya saya harus cerita sama orang lain, kayaknya saya harus cerita sama saudara saya, ceritain. Tapi ingat juga Bu, jangan cerita sama orang yang lemes. Ya Bu, ya kadang-kadang kita cerita sama orang lemes. Begitu cerita, gue lagi pusing banget. Emang apa teh? Ini kepala gue dari kemarin pusing banget. Udah akhir bulan, malah belum gajian, bocah sekolah belum pada bayar, ini udah tagih-tagih sama gurunya. Belum lagi beras gua tinggal seliter ini. Pusing tuh.
Nah, akhirnya cerita segala macam ngalor ngidur, besoknya nggak tahu yang kita tempat curhat cerita lagi ke orang lain. Emang ada lagi juga ini orang atuh ya, baik-baik gitu, diceritain semua. Ada cerita perasaan gue suruh rahasiain ya, jangan yang gitu tuh. Ceritalah kepada orang yang memang kita anggap bisa menjaga rahasia. Ayo masuk malah Mas Eli masuk. Mau nggak Bu ya tempatnya mudah-mudahan kasih tempat yang lebih besar lagi Bu ya. Amin ya, tempat yang lebih gede lagi. Tuh, ceritain ke apa? Tapi ingat, tempat curhat kita jangan ke orang yang sembarangan. Ibu pengen lebih cerita lebih tenang lagi, bangunnya malam-malam Bu. Jam 12 ke bawah, jam 1. Sering Ibu ya bangun malam ya, sering ya. Sering banget itu pengen kencing, kita bangun Bu ya. Oke, kamar mandi, habis heboh kita ngapain Bu? Tidur lagi. Kalau emang kita lagi pusing segala macam, maka adukan semua perkara masalah kita ke siapa Bu? Ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelar sejadah, sholat 2 rakaat, mau sholat tahajud boleh, mau sholat tobat silahkan, mau sholat hajat juga nggak apa-apa. Yang penting sholat malam 2 rakaat aja, nggak usah lama-lama. Langsung dah doa. Saya kagak bisa bahasa Arab doanya. Ya gak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Parko udah. Ya kalau usah pakai bahasa Arab, pusing pakai bahasa Parko. Ya Allah, saya bersujud di hadapan-Mu ya Allah. Ini masalah saya udah gak bisa bawa lagi ya Allah. Saya udah bingung ngadu ke siapa ya Allah. Ngadu ke teman, takut lemes ya Allah. Ngadu ke saudara, dia juga sama saya keadaannya. Ya Allah, ngadu dah tuh pokoknya ceritain tuh semuanya. Gak taunya mata udah ngebrewek ya. Kagak sadar mata kita udah muncul. Enak tuh. Besoknya seger dah tuh pokoknya. Ya kasih besoknya mudah-mudahan dikasih solusi. Ingat Bu, doa yang kita panjatkan kepada Allah yakin semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman ngabulinnya ada waktunya. Ada yang langsung dikabulin, ada yang mungkin seminggu, sebulan baru dikabulin juga ada. Ada yang ditunda nanti ngasihnya setelah 5 tahun, setelah 10 tahun baru Allah kasih, ada. Yang penting kita yakin bahwa doa-doa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah curhat begitu, maka insya Allah besoknya kita jadi tenang. Dan yang lebih terpenting adalah apa? Ilmu agama itu penting. Makanya ini kenapa sih saya suka bawel sama istri, sama yang lain. Yuk kita ngaji, ada pengajian bukan buat saya. Benar nggak Bu? Ngaji itu kita diberi nasihat sama ulama, bukan saya yang beri nasihat, tapi karena ada di pelajaran dari kitab yang saya pelajari. Ibarat sebuah musim, ketika musim kemarau yang begitu gersang, begitu panas, pohonan pada mati, pohonan nggak ada yang tumbuh, air pada asat, sumur pada asat. Oh ya, sumur pada asat, semuanya pada asat. Kenapa? Karena nggak ada hujan musim kemarau. Terus Bu, tiba-tiba dikasih hujan saat itu, sumur kita kering, sumur kita asat, pohonan pada mati, ikan-ikan pada mati, pada kekeringan. Begitu turun hujan, kita seneng nggak Bu? Seneng nggak Bu? 6 bulan kagak hujan, tahu-tahu hujan, gembira nggak kita? Wah bukan main. Sama Bu, hati kita sama Bu. Hati kita digersang, hati kita semakin lama kalau nggak diberi nasihat agama. Kan saya sering bilang, 40 hari hati kita tidak taklim, nggak diberi nasihat agama, nggak dikasih zikir, nggak dikasih ilmu, maka iman kita makin lemah. Maka wajar ketika seseorang yang sedang galau, yang lagi pusing, yang lagi banyak masalah, kalau dia nggak diberikan ilmu agama, dia nggak dikasih nasihat agama, wajar kalau dia tadi ngambil jalan pintas. Udahlah, daripada gua pusing, laki gua juga bikin kesel mulu, anak gua juga nggak ada yang semoga, aku juga pusing gua, kepala gua udahlah, gua gantung diri baik, gantung diri akhirnya. Gua kenapa? Karena ini tadi. Padahal orang yang gantung diri, orang yang bunuh diri sudah putus dari rahmat Allah. Dia jadi putus asa. Orang yang putus asa
asa dari rahmat Allah, kata Allah apa Bu? Diusir kita. Carilah Tuhan selain aku, silakan pergi dari dunia ini. Pertanyaan kita Bu, kalau kita diusir dari dunia, kemana kita lari Bu? Ayo, pindah ke Susukan, ya masih dunia. Bener nggak? Pindah ke Jawa, masih dunia. Ya kan semuanya masih dunia. Kenapa tuh? Kalau kita sudah putus dari rahmat Allah, kita kecewa, terus kita putus asa, maka kita diusir sama Allah dari dunia ini. Kemana kita lari? Sedangkan ini dunia semuanya. Makanya kita beruntung Bu, ibu-ibu yang mulai ngaji, alhamdulillah tidak ada kata terlambat. Ibu-ibu mau baru mulai sekarang, alhamdulillah. Yang mulainya baru kemarin ada nggak jadi masalah, atau bulan depan baru pengen ngaji, alhamdulillah. Karena ngaji itu kan sering saya bilang, ngaji itu ilmu yang paling tinggi derajatnya. Ibadah yang paling tinggi derajatnya cari ilmu. Kenapa? Karena ibadah-ibadah lain tanpa ilmu kagak diterima ibadahnya. Begitu, makanya ibu-ibu yang baru mulai bersyukur kepada Allah. Berarti Allah sudah bukakan pintu hidayah buat kita ngaji. Berarti Allah masih sayang sama kita. Lalu gimana ibu-ibu yang punya masalah? Tadi silakan curhat ke Allah, datang ke majelis ilmu. Kan kalau di rumah enak nih. Terus Bu, kita harus baca Yasin, habis istighfar, zikir, enak, rasa tenang hati. Di sini enak, tenang Bu. Keluar dari sini pakai sendal, balik lagi tuh. Ingat lagi dah ya. Mudah-mudahan enggak Bu ya. Mudah-mudahan semua masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin Bu? Kalau yang namanya pintu dibikin sama tukang pintu, pasti itu pintu ada apanya? Ada kuncinya. Yang namanya kunci gak ketukar. Pintu ibu, pintu saya kuncinya gak ketukar. Pintu saya nih pakai kunci ibu gak bisa dibuka. Sebaliknya juga demikian. Makanya setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Tinggal kita bagaimana menghadapi masalah itu. Kalau kita lari masalah bukan solusi namanya. Tapi gimana hadapin masalah itu. Sepusing apapun ibu, serumit apapun masalahnya, hadapin. Karena ingat Bu, orang yang naik sekolah, orang yang lulus ujian adalah setelah menghadapi ujian. Anak ibu naik kelas 1, 2, 3, 4, 5 karena habis semesteran kan, habis ujian. Sama kita Bu, kalau kita pengen naik derajatnya, kalau kita pengen diangkat derajat kita sama Allah, hadapin ujian-ujian yang sedang kita hadapi. Yakin kalau sudah menghadapi ujian dengan penuh tawakal, dengan penuh doa, dengan penuh ikhtiar kepada Allah, maka insya Allah pintu-pintu masalah akan dibuka. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu fenomena itu, padahal itu fenomenanya cuma sedikit Bu, gara-gara permasalahan cinta, ya, gara-gara putus cinta, akhirnya bunuh diri. Kebanyakan gitu Bu, sayang Bu ya. Padahal masih banyak perempuan-perempuan lain. Karena bunuh diri itu laki-laki, masih banyak perempuan lain. Ya Bu, perempuan kan lebih banyak Bu. Coba deh parpol dihitung dah. Ya di parpol dihitung. Janda aja kemarin kita kasih janda udah 70 berapa ya kan tuh? 71 udah janda doang tuh. Udah malah sedikit ya. Janda yang lebih banyak, perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki. Begitu karena akhir zaman. Betul. Dan sebaliknya juga demikian. Intinya permasalahan yang sedang ibu hadapi sama-sama kita hadapin, sama-sama kita jangan lari dari masalah, tapi hadapin masalah. Insya Allah pasti akan ada jalan keluar. Begitu. Tujuannya adalah bahwa kita harus sering-sering diberi nutrisi agama, sering-sering diberi nutrisi zikir, sehingga hati kita tidak gersang, sehingga hati kita tidak keras dan kembali lunak, sehingga bisa menerima nasihat agama. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan materi pada beberapa bulan yang lalu sebelum Ramadan, bahwa di dalam kitab Adabul Mar'ah, Rasul satu hari pernah ditanya sama Siti Fatimah, anaknya dan menantunya Sayyidina Ali. Ketika itu Rasul sedang menangis. Ketika itu Rasul sedang nangis. Nangisnya itu kalau bahasa kita sampai agak segug-segugan ya. Jadi nangisnya luar biasa, agak inilah gitu nangisnya. Nah, ditanya, kenapa wahai ayahanda, kenapa wahai Nabi Allah, kenapa engkau begitu sedih? Apa kata Rasul? Rasul menjawab bahwa ketika aku melihat pada peristiwa Isra wal Mi'raj, banyak orang-orang dari umatku, terutama perempuan, yang
yang mendapatkan siksa. Nah, kemarin sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini sekarang nih, kenapa bisa terjadi seperti itu, dijawab sama Rasul. Nah, jawab begini. Faqala, maka Fatimah bertanya, faqamat Fatimah Zahra radhiyallahu anha faqalat ya habibi wa qurrata aini. Kata Fatimah sambil berdiri, wahai ayahanda, bertanya kenapa? Maka na'malul haula'i hatta waqa 'alaihinna hadzal azabu. Kata Siti Fatimah sambil berdiri bertanya kepada ayahandanya, wahai ayahanda, perbuatan apa yang telah mereka lakukan? Hal apa yang telah mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan azab yang luar biasa? Jadi Bu, pada peristiwa Isra Mi'raj, Rasul itu banyak menemukan wanita-wanita yang lagi disiksa. Siapa wanita Bu? Siapa wanita? Ibu-ibu siapa laki? Kenapa sih kok banyak sampai perempuan ini lebih banyak disiksa? Bahkan dalam satu keterangan lebih banyak penghuni neraka itu adalah perempuan. Kenapa bisa terjadi? Ini kita renungin Bu sama-sama, kenapa perempuan lebih banyak yang masuk neraka, perempuan lebih banyak yang disiksa, padahal perempuan begitu diistimewakan oleh Rasulullah, diangkat derajatnya. Ada surah yang namanya surah wanita-wanita tuh banyak. Ya, ada surah namanya An-Nisa, perempuan. Coba surah laki-laki nggak ada di Al-Quran Bu. 114 surah yang nama surahnya diambil dari laki-laki. Ar-Rijal nggak ada, adanya An-Nisa. Surah An-Nisa ada di Al-Quran, tapi surah Ar-Rijal laki-laki nggak ada. Berarti kan istimewa. Ada ibu kota, nggak ada bapak kota. Benar. Ada ibu jari, bapak jari ada? Nggak ada. Kenapa? Karena istimewa. Tapi kenapa kok sampai terjadi? Nah, pertanyaannya seperti itu. Maka dijawab sama Rasulullah. Kita simak Bu. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjawab, ya bunayya, wahai anakku, amal mu'alaqatu bi sya'riha fa innaha kanat la tughatti sya'raha minar rijal. Ini kemarin saya bahas dulu. Pertama adalah kenapa? Wahai anakku, wahai putriku. Kemarin dibahas tuh. Perempuan yang kepalanya itu kemarin disiram kalau nggak salah. Kepalanya itu mendapat disiksa bahkan sampai otaknya mendidih. Ya, saking panasnya siksaannya, saking panasnya dari neraka. Maka dijawab sama Rasulullah, fa innaha kanat la tughatti sya'raha minar rijal. Yang begini, siksaan yang begini adalah yang disiksa kepalanya, rambutnya, yang sampai mendidih kepalanya, sampai mendidih otaknya, karena dia apa? Membiarkan rambutnya terlihat oleh laki-laki yang bukan muhrim. Jadi kalau rambut ibu, rambut anak kita yang sudah balik, rambut ibu yang sudah menikah, anak ibu yang sudah balik, anak kita yang sudah balik, itu maka kalau rambutnya dilihat sama laki-laki selain suami kita, dilihat sama laki-laki selain anak kita yang bukan muhrim, maka itulah siksaan buat mereka. Jadi kalau ibu keluar rumah, usahakan itu pakai rambutnya ditutup, mau pakai jilbab ke, mau pakai anduk ke, mau pakai apa lagi tuh? Mau pakai plastik kali mungkin ya, terserah. Yang penting rambutnya gak ketutupan. Tuh rambut gak kelihatan sama orang laki selain muhrim. Kalau kelihatan, maka nanti siksaannya adalah kepala ibu akan disiram oleh air neraka yang sedang mendidih. Naudzubillah min. Kemudian lagi, kenapa kemudian yang berkaitan dengan perempuan lisannya, lidahnya? Kemarin lidahnya itu, mulutnya diberikan air dari neraka yang sampai panas di tenggorokannya sampai panas. Karena apa? Jawabannya adalah fa innaha kanat tu'zi zaujaha. Yang begitu tuh, perempuan yang disiksa nanti kelak di akhirat, yang diminumkan air neraka kemudian sampai mendidih tenggorokannya, sampai rusak, sampai hancur.
kemudian jadi lagi disiksa lagi seperti itu. Kenapa bisa terjadi demikian? Jawabannya adalah fa innaha kanat tuzi zaujaha. Karena perempuan yang begitu adalah sering mulutnya, lisannya menyakiti suaminya. Ya, jadi kalau kita begitu nih bu, kalau kita sering ngomelin laki, kalau kita sering ngatain laki, kalau kita sering yang berkata kasar sama laki, maka siksaannya adalah kita diminumin air dari neraka yang akan menghancurkan tenggorokan kita. Naudzubillah min. Laki kita jelek ya kan ibu yang milih. Benar nggak? Pas udah nikah misalkan ya ternyata gitu laki gue jelek amat ya. Kali gitu nyesal ya. Enggak seekspektasi yang saya bayangkan, ternyata laki gue makin sini kayaknya makin jadi ya. Bukan jadi ganteng, jadi mah tambah jelek ini ya. Kemarin pas gue belum hitam-hitam amat, kenapa sekarang udah ada hitaman lagi ya. Kemarin gue lihat kayaknya badannya masih bagus, kenapa sekarang jadi buncit. Misalkan kemarin gue lihat kayaknya kagak panoan, kenapa sekarang jadi panoan ini. Diomongin dah tuh, diomelin lakinya bang, gimana sih, wah segala macem dah. Laki kita lagi nganggur, mungkin emang belum ada kerjaan, diomel-omelin. Bukan laki kita nggak mau kerja atau malas, bukan. Karena memang sulit nyari kerjaan, dia udah pergi setiap hari emang belum dapat, diomel-omelin. Yang nge-grab mungkin lakinya barangkali mungkin diomel-omelin, dapat cuma 20.000, dapat 50.000, buat jajan juga kurang bang, lu gimana segala macem. Nah yang gitu tuh, yang begitu model begitu tuh, maka mulutnya nanti akan diminumkan air dari neraka. Naudzubillah min. Bagaimanapun buruk ya suami kita, tetap ridho suami kita yang bisa menyelamatkan kita masuk ke dalam surga bu. Ya, jelek apapun dia, seburuk apapun dia, selama dia tidak bermaksiat, selama dia tidak nyeleweng, selama dia tidak selingkuh, selama dia tidak nyakitin kita, maka bagaimanapun dia, kita harus hormat sama suami kita. Bagaimana kalau misalkan dia bukan nyeleweng, selingkuh, tapi minta izin sama ibu? Nah bagaimana bu? Sejewek bi. Sama saya izinin aja. Apa itu ya? Itu mah tinggal hak ibu ya. Jadi kayak saya kemarin kan lagi itu mah hak ibu ya. Mau mempersilahkan juga silakan, enggak pun juga enggak jadi masalah. Karena yang paling utama dituntutnya adalah keadilan. Yang belum bisa adil jangan coba-coba. Nyari duit masih susah, benar enggak? Nyari duit masih susah, makan juga masih susah. Kecuali mungkin ya, tapi ya enggak juga sih. Ini mungkin misalkan laki kita mungkin jadi pengusaha yang saatnya bisa punya duit misalkan 500 juta, mungkin barangkali. Terserah ada gitu mah kali ya. Kali ini juga kali ya. Nah, itu mungkin terserah. Tapi kalau yang tadi aja lagu-laguan gitu ya. Nah, makanya mudah-mudahan suami kita mah dilindungi dari yang demikian. Amin ya robbal alamin. Tuh gitu. Intinya jangan pernah ngomong kasar, jangan pernah membentak suami, jangan pernah menyakiti hati suami, karena itu ditakutkan dari omongan kita ada terbesit di hati suami ibu yang terbawa sampai mati. Naudzubillah min. Itu yang kita takutin ya, itu yang kita takutin. Begitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya lagi adalah orang yang disiksa, mohon maaf, payudaranya. Ya kan kemarin sampai menyatu dengan kakinya dan kaki juga kebalikannya sampai menyatu dengan dahinya, kaki diangkat ke payudara, kemudian digantungkan ke dahi. Nah itu kenapa tuh? Nah kemarin itu yang siksaannya gitu adalah disiksanya yaitu digantikan, Allah menggantikan siksaan itu, diberikan siksaannya adalah apa? Al-hayati wal aqariba, yaitu ular dan kalajengking. Kemarin tuh ya disiksa, kakinya diangkat ke atas sampai mohon maaf payudaranya juga demikian disiksa. Nah kenapa disiksa ini dikasih ular sama kalajengking nih? Nah ini ada kaitan dengan ilmu fikih nih. Karena fa'innaha kanat la tattasilu minal janabati wal haidi wastahzi'u bis sholati. Nauzubillah min dzalik.
Pertama, orang yang disiksa nanti dikasih ular sama kalajengking ngegrogotin payudara perempuan, diangkat kakinya ke payudaranya, kemudian digantungkan sampai ke dahinya adalah yang pertama, mereka itu tidak mandi wajib. Saya mandi, Bi. Cuman mandi wajibnya enggak benar. Perihal mandi wajib ini bukan sekedar cebok-cebok selesai. Bukan. Mohon maaf, ibu-ibu mah perabotannya rada banyak daripada laki. Betul nggak? Iya, kita akui Bu ya, perabotan ibu lebih banyak daripada laki. Yang namanya mandi Bu, itu dari ujung rambut sampai ujung kaki harus kena semua. Nyebloknya juga biar benar, niatnya biar benar. Ya, niatnya juga jangan sampai lupa. Saya niat mandi mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala boleh. Saya niat mandi karena mengangkat hadas haid, sebutin silahkan kalau yang haid. Kalau yang lahiran gimana nifas? Saya niat mandi mengangkat hadas besar daripada nifas, wajib karena Allah Ta'ala. Bagaimana habis melahirkan? Saya niat mandi mengangkat hadas besar daripada habis melahirkan karena Allah Ta'ala. Itu kalau mau disebutin. Kalau nggak disebutin tadi, saya niat mandi mengangkat hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Di mana niatnya? Sampas air itu pertama kali jatuh ke tubuh. Kalau ibu ngebasuhnya yang belah kanan dulu, maka di situ niat. Kalau ibu basuh pala duluan, maka di situ niatnya. Kalau ibu basuh belah kiri duluan, maka di situ niatnya. Kalau ibu langsung ngejlik, nyebur, bukan langsung Bu, emang lagi berenang ini mas, karena mandi wajib gua berenang nih. Bro, nah langsung situ niatnya. Lagi ke pantai sambil mandi wajib, misalkan nggak apa-apa, langsung tuh situ niatnya. Semua harus basah. Habis apa ini? Semua harus basah. Rambutnya kudu basah. Habis kayaknya hidupnya. Rambutnya kudu basah semua. Apalagi tuh rambut-rambut yang lain gimana Bi? Basahin. Keteknya periksain tuh. Apalagi kalau keteknya tebel ya. Saya belum pakai ketek Bu. Kalau pakai selang steam, slot gitu. Basahin semuanya. Termasuk dalaman-dalaman kita basahin Bu. Semuanya harus basah. Mohon maaf. Kalau dulu guru saya ngajarin bahkan ini ya, kalau kita lagi mandi wajib Bu, itu udah rada ngeden dikit. Ibu-ibu ngeden keluar tai lagi banyak juga ya. Ngeden dikit. Kan di mohon maaf nih ya, ini emang harus saya jelasin karena fikih itu udah jelas. Ketika kita ngeden kan di anus kita tuh ada yang kalau orang Sunda itu disebutnya bubulet itu yang lingkaran keluar kotoran, itu kudu kena juga Bu, kudu dibasuhin tuh. Saya bloknya ibu dikit gitu, saya basuhin dah gitu, sambil ngeden dikit biar keluar tuh. Tapi kalau lagi mulas jangan gitu juga, bisa abrak-abrakan itu. Nah itu disiram tuh, kenapa? Karena itu harus kena juga dibasuh. Begitu. Kalau dalam ilmu fikih pernah yang saya kaji itu minimal ibu harus basah seluruh tubuhnya itu 75%. Kalau ada yang kelewat dari 75% kan harus 100%, tapi ini 75% jadi masalah. Boleh. Ada yang kelewat, kita yakin udah kebasuh semua, tapi nanti ada yang kelewat, ya udah kan kita udah yakin. Jadi yakinnya kita harus 75%. Kalau udah yakin kayaknya udah basuh semua, ini udah saya basuh semua, semuanya udah berarti. Tapi kalau emang ada yang belum dibasuh, ibu tahu belum dibasuh, maka berarti ada bagian tubuh kita yang belum kena mandi wajib. Nah itu tadi tuh yang bakal disiksa. Apalagi ibu mandi wajib kagak tahu caranya. Mandi wajib dari masih muda sampai sekarang, bagaimana sih mandi wajib ya kok? Saya kagak tahu kan gitu ya. Mandi wajib nggak tahu pisan dia mah. Udah punya laki, udah punya bocah 3 kagak tahu mandi wajib lo bagaimana ceritanya lo? Misalkan ya. Nah kita harus tahu pentingnya ilmu adalah seperti itu Bu. Kenapa ibu harus ngaji? Itu tadi. Ya kita harus tahu. Padahal yang begini nih harusnya lakinya ngasih tahu Bu. Harusnya laki kita, emang laki kita juga kagak tahu, ya udah maka kita cari ilmu di luar laki kita. Perihal kudu tahu suami itu batasnya kapan, mulainya kapan, terus apa tadi cara mandi wajibnya kita harus tahu. Kalau mandi wajib ibu sudah sempurna maka insya Allah nggak akan disiksa. Yang kedua adalah wal haidi, dari haid juga sama Bu. Haid itu perempuan paling sebentar adalah sehari semalam. Sehari semalam Bu ya, 24 jam. Kalau ibu haid sehari semalam, maka waktu batas sucinya besok lagi Bu. Misalkan saya contoh ini, ibu hari ini haid
jam 11 lewat 10 menit. Sampai besok lagi ibu jam 11 lewat 10 menit. Jam 11 setengah 12 ibu udah nggak head, udah kering, yakin udah nggak head. Ibu jangan mandi wajib dulu, ibu jangan sholat dulu. Ambil lagi putaran 1 hari 1 malam lagi. Tuh begitu bu caranya. 1 hari 1 malam lagi diambil. Pas besok siangnya lagi jam 11 lewat 10, kayaknya ini nggak ada yang keluar lagi darah nih. Nah disitulah baru ibu mandi wajib. Jadi kalau ibu mandi wajib tunggu 1 kali 24 jam. Seperti tamu harus harap lapor gitu ya. 1 kali 24 jam. Kalau sudah asar besoknya ibu sudah asar, maka tunggu lagi sampai 1 hari 1 malam lagi. Kalau sudah asar baru ibu mandi wajib. Tuh yang benar begitu caranya. Jangan misalkan kita besok kita sekarang head jam 11 lewat 10. Besok udah kering nih sampai jam 11 lewat 10 ibu udah kering, ibu langsung mandi. Nah itu belum terhitung, kita masih dalam keadaan hadas besar. Jadi besok lagi jam 11 lewat 10 lagi baru ibu mandi. Itu caranya. Jadi head begitu, head tuh sehari semalam sebentar. Yang paling biasanya adalah 1 minggu, 7 hari, 8 hari, 6 hari, 5 hari itu biasanya. Itu paling cepat, bukan paling cepat. Biasanya paling lama ibu 15 hari, berarti setengah bulan. 15 hari tambah 1 hari itu tadi hitungan waktu, jadi 16 hari. Hari yang ke-17 ibu baru mandi wajib. Kalau headnya selama 15 hari. Headnya saya mah kadang head berhenti asar 2 hari, besok head lagi, hitungnya kayak tadi bu. Kalau 2 hari hitung jadi 3. Kalau 3 hari hitung jadi 4, hari keempat baru ibu mandi. Kalau 1 hari, hari keduanya, ketiganya ibu baru mandi. Begitu caranya. Itu masalah head. Karena darah head juga macam-macam katanya. Ada yang medok, ada yang kuning-kuningan. Itu darah head juga seperti itu ya. Bahkan kalau ulama fikih yang itunya sampai harus ngasih tahu suami darah headnya itu misalkan nih warnanya seperti apa kan ketahuan tuh. Nih, cuman kita kagak begitu. Bilang laki kita liatin mama gitu ya, bekas celana dalam nih bang, darah gua kayak gini warnanya karena mah head misalkan ya, kan nggak mungkin gitu ya. Kita tak kasih tahu doang. Cara mandi wajib juga harus dikasih tahu begitu. Nah yang terakhir wastazi'u bis sholati. Yang salah satu lagi adalah kenapa dia disisa dikasih ular dan kalajengking? Karena dia suka melalaikan sholat. Emang bukan perempuan doang sih, laki-laki juga banyak. Cuman kadang-kadang perempuan suka melambatkan waktu. Contoh, kalau sholatnya baru juga johor. Pas habis johor lewat ibu dapat head, maka waktu tadi setelah johor sampai jam 1 ibu belum salat. Pas mau salat ibu udah head, itu sebetulnya dosa tuh 1 jam tadi. Ibu dianggap nggak sholat. Kecuali setengah 12 ibu sudah head, kan nggak wajib sholat pas jam 12-nya. Dan nggak dikodok sholatnya. Kalau tadi ibu yang tadi itu kita antar aja sholatnya pas johor jam 1 kita dapat head, maka sholat johor itu wajib dikodok nanti kalau sudah bersih. Tuh ya, jadi begitu. Jadi terutama yang Jumatan, saya pernah dulu ditanya waktu lagi di Makassar, ada ibu nanya sama saya, Pak Ustadz, emang benar katanya kalau sholat ibu-ibu kalau hari Jumat itu nunggu orang yang pulang sholat Jumat? Begitu waktu nanya. Saya tanya lagi, saya tanya sebaliknya gini, Bu, kalau misalkan kita masih ada umur sih gak jadi masalah Bu. Tapi kalau misalkan ibu nunggu suami ibu pulang Jumat terus ibu nggak ada umur, berarti ibu udah sholat apa belum? Belum Pak Ustadz, dosa nggak berarti? Ya dosa. Nah itu jawabannya. Jadi ketika ibu mau sholat hari Jumat sholat johor, kan udah masuk waktu johor nih Jumatan nih, ya udah sholat, nggak usah nungguin orang laki pulang dari masjid. Lah emang apa hubungannya? Nah jadi harus dilaksanain seperti itu. Jadi naudzubillah kita melalaikan sholat Bu ya. Nah wa amalati rasoha itu insyaallah kita bahas di hari Rabu yang akan datang. 3 ini mudah-mudahan selalu menjadi motivasi buat kita, menjadi tambahan ilmu buat kita. Ingat Bu, ilmu yang saya sampaikan bukan dari saya hanya membacakan, semua datang dari guru-guru saya semuanya, pakai kaca dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat ini buat saya juga buat istri saya, nanti juga buat anak saya, dan umumnya buat ibu-ibu semua. Mudah-mudahan keluarga kita selalu jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita selalu sehat, panjang umur, rajin ngaji, selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang sedang menghadapi masalah, jangan pernah putus asa Bu.
masalah akan selalu hadir, ujian akan selalu datang. Ya, ujian akan selalu datang, masalah akan selalu ada. Terus kita hadapi masalah tersebut. Kita yakin pasti satu saat akan Allah cabut masalah itu. Satu saat akan Allah berikan solusinya, dan satu saat kita pasti menikmati buah dari hasil kesabaran kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu